Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas rumah. Kelas rumah? Oh ye. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas dan mengenal apa itu App Inventor, kemudian bagaimana halaman kerjanya, dan contoh-contoh aplikasi yang telah dibuat menggunakan App Inventor. Kemudian pada pembahasan keempat, kita akan membuat Halo Kelas Rumah dan tampilan menu sederhana. Di sini kita sudah membuka lambar kerja App Inventor dan juga sudah disiapkan assets atau gambar untuk membuat menu. Di sini kita membagi dua menu. Yang pertama, menu bertipe box atau kotak, kemudian menu bertipe list dari atas ke bawah. Dan ini adalah aset yang sudah kita potong-potong atau kita pisahkan dari gambar fullnya menjadi bagian-bagian yang dapat kita masukkan menjadi tombol pada aplikasi nantinya. Pertama-tama kita akan membuat layout terlebih dahulu. Di sini ada horizontal agreement. Kita masukkan, di mana fungsinya untuk merapikan konten yang ada pada layar nantinya. Di sini kita buat 100% width-nya. Kemudian untuk height-nya bisa kita atur 20% misalnya untuk jarak menu dari atas ke bawah. Misal 30, kemudian kita masukkan lagi di bawahnya width-nya 100%. Untuk height-nya kita buat auto. Untuk mempermudah memasukkan menu atau membuat menu, kita akan tarik table agreement. Di sini kita akan membuat menu box terlebih dahulu yang kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita bagi untuk width-nya kita atur dulu 100%. Nah, lalu di user interface kita ambil button, kita tarik. Kemudian kita masukkan kembali sampai kolomnya terisi 4 button. Kemudian setelah kita masukkan button, kita akan atur ukuran tombol tersebut. Misalnya di sini kita coba masukkan 128 kali 128. Kemudian kita akan coba masukkan image yang sudah kita siapkan tadi. Klik OK. Maka akan tampil seperti ini. Teksnya kita hilangkan, kita hapus. Kemudian berikutnya juga sama, ini bisa kita hapus terlebih dahulu. Kemudian kita atur gambarnya. Lalu jangan lupa kita atur juga ukurannya. Kemudian selesaikan dan samakan sampai button keempat.
Setelah selesai, kita akan coba rapikan tampilan yang sudah kita buat barusan. Di sini saya akan coba masukkan tabel di sini di sela-sela antara horizontal agreement yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian kita atur untuk row-nya jadi 1. Kemudian kolomnya kita buat 3. Lalu kita tarik horizontal agreement ke dalam tabel yang sudah kita buat. Sebanyak jumlah kolom yang sudah kita masukkan pada tabel agreement 2. Kemudian width-nya jangan lupa kita set juga 100%. Lalu untuk horizontal agreement yang pertama di bagian kiri, kita akan coba isi 10% misalnya. Kemudian yang kanan juga 10%. Lalu yang tengah kita buat 80%. Lalu kita klik tabel agreement yang pertama. Di sini bisa kita lihat komponennya. Ini bisa kita tarik ke tengah. Lalu kita hapus dulu untuk agreement yang kedua yang sudah tidak digunakan. Lalu di sebelah kirinya kita buat fill parent. Sebelah kanannya juga. Untuk warnanya bisa kita sesuaikan atau bisa kita pilih non jika tidak ingin menggunakan warna. Jika kita klik di bagian ini sangat susah untuk kliknya, untuk mencari bagaimana kita bisa mengubah background atau propertiesnya, kita bisa klik bagian yang ada di komponen. Lalu untuk merata tengahkan konten, kita bisa klik agreement horizontal pada komponen horizontal agreement. Kemudian align vertikalnya juga kita setting sebagai center. Untuk ukuran kita bisa sesuaikan kembali dengan kebutuhan. Dimana ini baru contoh untuk penggunaan layout tombol untuk kategori grid atau box. Dimana nantinya ukuran tombol itu berbeda-beda. Bisa jadi ada yang 128, ada yang 256, kemudian ada yang 120, dan sebagainya. Nanti tinggal penyesuaian pada saat pembuatan layout. Yang penting pada dasarnya, kita sekarang sudah dapat membuat menu sederhana menggunakan bantuan layout. Yang pertama, horizontal agreement, kemudian table agreement, lalu button. Yang mana kita tambahkan juga gambar sebagai penghubung atau pembantu, di mana merapikan tampilan agar terlihat lebih cantik. Kemudian pada screen 1 komponen ini, kita bisa hilangkan status bar screen 1 ini di bagian kanan. Kita centang show status bar. Kemudian tag visible, maka akan hilang. Kemudian untuk tipe aplikasinya kita bisa set responsive dan fixed. Bedanya kalau untuk responsif, ketika kita menggunakan handphone yang berbeda layarnya, maka layar yang sudah kita buat tadi akan mengikut dengan sendirinya, menyesuaikan layar yang ada pada ponsel. Kemudian untuk screen name-nya bisa kita buat agar dapat mengklasifikasikan pada saat pembuatan. Untuk mengatur background, kita dapat menggunakan background color yang ada di sebelah kanan.
atau background image yang bisa kita upload menggunakan gambar JPEG, PNG, atau ZIP. Kemudian kita tambahkan juga label di sini. Jangan lupa kita setting juga menjadi rata tengah dan posisi tengah-tengah. Misalnya di sini kita buat menu grid atau box. Kemudian fontnya bisa kita setel juga. Kemudian untuk boldnya juga bisa kita buat menjadi bold. Lalu ukuran bisa kita setting sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu berikutnya kita akan membuat menu tipe list atau dari atas ke bawah seperti yang sudah kita lihat sebelumnya. Seperti ini. Kita akan buat screen baru di sini. Kita beri nama menu list. Lalu kita masukkan layout seperti pada layer menu grid atau box, tidak jauh berbeda. Kita masukkan horizontal alignment yang paling atas, kita beri fill parent juga bisa, atau persen bisa. Yang membedakan kalau persen kita harus menentukan jumlah atau angka untuk menyeting lebar dari ukuran layar. Yang membedakan antara fill parent dan persen, untuk persen kita harus menentukan angka untuk lebar dari layout yang akan kita buat. Jika fill parent, dia akan menyesuaikan berapa lebar layar yang sudah kita perbedaan antara fill parent dan persen. Untuk persen sendiri kita harus menentukan angka di mana angka tersebut menjadi acuan untuk lebar dari layout yang sudah kita masukkan ke dalam screen menulis. Kemudian untuk fill parent akan berfungsi untuk menyesuaikan horizontal alignment melalui layar yang ada pada layar APP Inventor. Di sini saya akan menggunakan fill parent agar lebih cepat dalam proses pembuatan. Kemudian untuk height-nya kita buat 30% misalnya. Lalu kita masukkan table alignment. Kemudian kita buat 3, lalu row-nya 1. Width-nya kita buat fill parent. Lalu kita masukkan kembali seperti pada menu grid atau box tadi. Lalu width-nya kita buat 10% misalnya. Kemudian yang ini kita buat 80% untuk tengah. Yang mana nanti fungsinya untuk tempat menu yang akan kita buat. Lalu kita masukkan lagi horizontal alignment di tengah-tengah. Kita buat fill parent. Lalu kita masukkan table lagi di dalamnya. Tapi di sini kita buat kolomnya 1, width-nya fill parent, dan row-nya 3. Kenapa? Karena kita akan membuatnya panjang ke bawah. Jika pada sebelumnya kita membuatnya kalau kolomnya 2 dan row-nya 2, sekarang kita membuatnya kolomnya 1 dan row-nya 3. Jangan lupa untuk space kiri kanannya kita height-nya jadikan fill parent agar menyesuaikan layout yang sudah kita buat. Lalu berikutnya kita masukkan button, kita tarik. Setelah kita masukkan, di sini buttonnya kita atur dulu untuk width-nya menjadi fill parent. Maksud saya untuk persennya kita atur 100%.
Lalu untuk yang button 2 juga 100%. Untuk buttonnya kita atur menggunakan ukuran 80% mengikuti horizontal agreement yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian button 2 juga sama, kita buat 80%. Dan button ketiga juga sama. Lalu untuk height-nya kita akan coba buat 100 pixel terlebih dahulu. Nanti akan kita sesuaikan dengan gambar yang sudah kita upload. Kita upload ulang gambarnya sesuai dengan contoh sebelumnya. Di sini kita hapus dulu teksnya. Kalau kita lihat untuk buttonnya di sini sedikit melebar ke bawah, kita akan atur. Misalnya 60. Sudah cukup sesuai untuk layar yang akan kita buat. Kemudian kita lakukan pada button 2 dan button 3 juga. Kita setting pixel 60. Lalu kita upload gambarnya juga, sama seperti button yang pertama. Kenapa di sini kita harus mencoba salah satu terlebih dahulu sebelum mencoba button yang lain? Agar button yang lain lebih cepat dalam pembuatannya. Karena kita sudah mencobanya pada button pertama untuk uji coba tadi. Jangan lupa untuk backgroundnya kita setting juga seperti pada pembuatan layar menu box yang pertama tadi. Lalu kita masukkan label juga untuk memberi judul pada teks atau pada layar menulis. Dan jangan lupa sebelum kita selesaikan screen ataupun sedang melakukan pengeditan screen untuk save di My Project, Save Project. Sebetulnya untuk App Inventor sendiri melakukan penyimpanan secara otomatis, namun untuk jaga-jaga kita biasakan untuk save manual melalui My Project, kemudian Save Project. Jangan lupa untuk subscribe channel Kelas Rumah melalui link bit.ly/kelasrumah YT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.